Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Sebagaimana kita tahu bahwasanya pada hari raya Idul Fitri itu ada satu momen yang untuk melakukan silaturahim. Namun sebelum itu berkaitan dengan Ramadan, bahwasanya Allah telah memberikan janji-janji kepada kita melalui Rasulullah bahwasanya orang yang melakukan puasa pada bulan Ramadan itu adalah akan mendapatkan ampunan darinya, sebagaimana banyak hadis yang beredar. Di antaranya adalah man qoma man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Bahwasanya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mencari pahala dari Allah, maka dosa-dosanya akan diampuni. Jadi di sini Allah telah memberikan banyak peluang untuk menebus dosa-dosa yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa pada bulan Ramadan. Salah satunya lagi adalah man qoma, bukan man shoma, tapi man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah malam pada bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dan ini adalah bagian lagi dari cara Allah memberikan ampunan kepada kita melalui beribadah pada malam hari Ramadan. Kemudian para ulama memberikan tafsiran ibadah yang dilakukan ini ibadah apa. Maka di sana ada salah satu tafsiran bahwasanya ibadah yang dilakukan ini bisa berupa salat tarawih, ibadah berupa zikir, ibadah berupa bacaan sholawat maupun yang lainnya. Dari sini kemudian kita meyakini bahwasanya ketika kita keluar dari Ramadan ini maka ada dosa-dosa yang telah diampuni. Namun ternyata dalam keterangan yang lain disebutkan bahwasanya dosa itu nanti akan terbagi menjadi dua. Ada dosa yang berkaitan dengan manusia, ada dosa yang berkaitan dengan Allah. Ada hakullah, ada hakul adami. Nah, kemudian hak-hak yang berkaitan dengan Allah telah bisa lebur dengan melakukan puasa Ramadan, bisa telah lebur dengan melakukan ibadah di malam hari bulan Ramadan. Maka ada satu hak lagi, ada satu dosa lagi yang berkaitan dengan manusia, yang itu nanti tidak bisa lebur kecuali dengan melakukan permintaan atau kerelaan dari orang yang kita zalimi. Nah, dalam hal ini kemudian muncullah tradisi yang ada yang di antara kita yang namanya silaturahim. Satu kesempatan bagi kita untuk melebur dua dosa tadi. Dosa yang berkaitan dengan Allah kita lebur dengan Ramadan. Dan kemudian dosa yang berkaitan dengan manusia kita lebur dengan melakukan silaturahim kepada keluarga, tetangga, sanak saudara, teman dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian Islam memandang tentang silaturahim ini? Maka di sana ada satu hadis Rasulullah yang berbunyi la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Nah, kemudian yang menjadi pembahasan di sini adalah tidak bisa masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Di sana ada beberapa tafsiran. Salah satunya adalah jannah yang dimaksud di sini adalah jannah yang khusus. Sebagaimana kita tahu di surga itu ada pintu untuk orang-orang yang melakukan puasa, namanya pintu Ar-Rayyan. Maka di sana ada satu surga yang ada satu pintu yang kemudian tidak bisa dimasuki oleh orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Ada tafsiran yang lain yang mengatakan bahwasanya orang yang memutuskan tali silaturahim tidak bisa masuk surga. Nah, oleh sebab itu kemudian orang yang di dunianya melakukan pemutusan tali silaturahim, dia bisa masuk surga dengan dua jalan. Yang pertama adalah bita'dzib, dengan disiksa dulu. Karena dia telah melakukan dosa, maka kemudian dibersihkan dosa itu di neraka. Setelah dosa itu habis, baru dia masuk surga. Atau bil afi, dengan cara diampuni oleh Allah. Ini tergantung dari Allah dan merupakan hak prerogatif dari Allah. Nah, kemudian kalau sudah bersih dari dosa qati rahim, maka kemudian dia masuk surga. Nah, kemudian yang dimaksud dengan rahim di sini siapa? Maka di sana
Mbah Hasyim Asy'ari dalam kitabnya At-Tibyan mengatakan bahwasanya rahim yang wajib disambung, maka di sana ada dua kemungkinan. Jadi silaturahim itu maknanya adalah menyambung persaudaraan. Maka di sana ada yang wajib disambung dan ada yang sunnah disambung. Nah, yang wajib disambung adalah orang-orang yang punya hubungan kemahraman dengan kita. Bapak, ibu, nenek, kakek, paman, dan seterusnya. Orang-orang yang menjadi kemahraman dari kita, maka hukum menyambungnya adalah wajib. Nah, kemudian ada yang hukumnya adalah sunnah. Ini orang-orang yang setelah itu, yakni orang-orang yang tidak haram dinikah, yakni bukan mahram dari kita. Nah, dari sini kemudian ada juga dari sini kemudian yang namanya menjaga silaturahim ini hukumnya wajib tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah tadi. Maka kewajiban ini ternyata bukan hanya dengan ketika kita masih hidup. Tapi andai kan di antara mereka ini sudah meninggal dunia pun masih ada kewajiban kita untuk silaturahim. Makanya di dalam salah satu kitab Al-Futuhat Al-Madaniyah fi Syu'abil Imaniyah disebutkan bahwasanya cara menyambung rahim, cara menyambung tali silaturahim dengan orang-orang yang masih hidup, maka dengan berbagai macam cara. Jadi di sini disebutkan bahwasanya tidak ada satu kriteria khusus tentang makna silaturahim itu. Silaturahim itu sebenarnya bentuknya seperti apa? Itu tidak ada definisi khusus. Yang adalah wa amma silaturahim fa ya al-ihsan ilal aqarib ala hasabi halil wasil wal mausul. Jadi yang namanya silaturahim adalah al-ihsan ilal aqarib, berbuat baik terhadap para kerabat. Tapi ala hasabi halil wasil, melihat kondisi orang yang menyambung, wal mausul dan orang yang disambung. Oleh sebab itu, fataratan takunu bil mali, maka bisa jadi tali silaturahim itu ada dengan memberikan harta. Kalau misalnya kita orang yang kaya, kemudian kerabat kita orang yang miskin, maka cara menyambung sanaknya adalah dengan cara memberikan sebagian harta kita pada mereka. Wataratan bil khidmah, kalau ternyata kemudian kekerabat kita ini adalah butuh bantuan, maka cara kita bersilaturahim adalah dengan cara berkhidmah. Wataratan bi ziarah wassalam, dan ada kalanya dengan cara ziarah dan salam. Dan ini kemudian yang terjadi pada hari raya Idul Fitri itu, saling berajang sana. Ini bagian daripada silaturahim. Oleh sebab itu, karena tidak ada definisi khusus tentang silaturahim ini, maka ya tergantung dari situasi dan kondisi. Makanya di sana fal muawwal alal urfi. Jadi kemudian yang namanya tali silaturahim dimaknai sebagaimana urufnya orang. Kebanyakan orang itu mengamandang itu sebagai bagian dari silaturahim, maka itu ya bagian dari silaturahim. Makanya kemudian kalau ternyata kebanyakan orang atau umumnya orang mengatakan bahwasanya lewat SMS bagian daripada silaturahim, maka ya bisa jadi SMS itu bagian daripada silaturahim. Misalnya ucapan selamat lebaran melalui SMS, kalau itu dianggap cukup, maka ya bisa jadi bagian dari silaturahim. Berarti dia telah melakukan silaturahim. Tapi kalau kemudian kebanyakan orang mengatakan itu bagian belum cukup, maka ya belum dianggap sebagai bagian daripada silaturahim. Kemudian makanya wa yahtalifu bi ikhtilafil ashkhas wal ahwal wal azminah. Maka kemudian makna silaturahim menjadi sangat luas, akan dipengaruhi oleh waktu, ruang, dan zaman. Jadi orang itu nanti kalau misalnya dia tidak bisa datang karena sangat sibuknya, banyak tugas-tugas yang lebih penting lagi, maka ya mungkin ya cukup dengan lewat SMS. Tapi kalau ternyata tidak ada kesibukan yang sangat darurat sehingga bisa datang tapi lewat SMS, maka SMS mungkin dianggap belum cukup sebagai bagian daripada silaturahim. Makanya kemudian di sini disebut dengan qati'ur rahim. Jadi lawan daripada silaturahim adalah qati'ur rahim. Qati'ur rahim itu orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka di sana al-muradu bi qati'ir rahim alladzi huwa kabiratun. Bahkan di sini dikatakan yang dimaksud dengan qati'ir rahim, memutuskan tali silaturahim yang itu bagian daripada dosa besar adalah ayyatu al-mukallaf ma'alifa qaribu minhu. Jadi orang yang telah memutuskan kebaikan, jadi orang yang telah memutuskan kerukunan daripada kerabatnya min sabiqil huslah wal ihsan, dari satu kebaikan yang telah dilakukan oleh kerabat kita atau satu persambungan yang telah dilakukan oleh kerabat kita, kemudian kita tidak membalasnya, itu dianggap sebagai qati'ur rahim. Kita punya saudara kita sudah datang ke rumah kita, ternyata kita kemudian, ini berarti sabiqil huslah, ada satu persambungan yang telah dilakukan, ada satu ihsan yang telah dilakukan.
ternyata kemudian kita tidak membalas, maka ini dianggap sebagai qati rahim. Maka kemudian di sini tradisi Jawa sebenarnya sangat kental dengan silaturahim. Kalau dulu ada istilah bateh, itu mesti weweh gitu ya. Dulu ada setiap malam-malam ganjil, ini orang kemudian sering memberikan makanan kepada kerabat-kerabatnya. Ada yang mengambil pada malam 21 dan seterusnya dan seterusnya. Ini kemudian mereka saling bergantian. Ini bagian daripada sabiqil wuslah wal ihsan. Kemudian dibalas oleh orang yang dikasih tadi. Maka mereka-mereka yang dikasih itulah dianggap orang-orang yang masih ada bateh, ada keluarga. Tapi tradisi ini kemudian sudah luntur di kalangan kita. Ini sebenarnya adalah salah satu cara untuk tali silaturahim. Dan yang terakhir adalah silaturahim itu bisa jadi adalah ketika salah satu dari keduanya sudah meninggal. Kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, maka ini ada silaturahim yang harus kita jaga dengan orang tua. Maka kemudian di sini disebutkan wa amma fi ma ba'dal maut fabil istighfar lahum wa du'ai wa nahwi dzalika. Maka kemudian caranya kita menyambung tali silaturahim dengan mereka-mereka yang sudah meninggal dunia adalah dengan membacakan istighfar kepada mereka, mendoakan kepada mereka, termasuk berziarah kubur dengan mereka. Nah sekarang pertanyaannya adalah, seandainya bisa ziarah kubur kepada makam orang tua, bisa berziarah kubur kepada saudara-saudara, bisa berziarah kubur kepada keluarga-keluarga, ternyata tidak kita lakukan, ini sebenarnya gimana menurut pandangan kita? Maka sama aja saya bandingkan dengan begini, andaikan Anda menerima hadiah dari seseorang lewat JNT atau lewat yang lainnya, kemudian diantarkan mereka lewat paketan itu. Sekarang pertanyaannya adalah, bahagia mana ketika hadiah itu diberikan langsung oleh orang-orang yang tadi kita yang menerima hadiah tadi. Jadi dia datang sambil membawa hadiah, atau hadiahnya saja yang datang. Maka jawabannya tentu akan bahagia manakala orangnya datang sekaligus membawa hadiah. Maka orang-orang tua kita pun juga sama. Kita mungkin mendoakan dari sini cukup, habis sholat kita doakan juga bisa sampai ke sana. Tapi alangkah bahagianya manakala kemudian kita datang sambil membawa doa itu. Maka orang tua kita yang ada di kuburan akan sangat bahagia dengan kedatangan kita. Ini bagian daripada silaturahim. Jadi kesimpulannya adalah silaturahim itu bisa jadi adalah ketika sama-sama masih hidup, atau yang kedua adalah bisa jadi silaturahim itu dilakukan salah satunya masih hidup, salah satunya sudah meninggal. Kemudian silaturahim ada yang wajib, yakni kepada mereka-mereka yang mahram, kemudian ada yang sunnah, mereka-mereka yang di luar itu. Oleh sebab itu, momen Idul Fitri ini mari kita gunakan kesempatan. Karena sekali lagi, hakul adami itu tidak bisa diampuni oleh Allah kecuali atas kerelaan daripada orang yang kita zalimi. Oleh sebab itu, ini satu tradisi yang luar biasa, sehingga kita ketika mengungkapkan kesalahan kita pada orang yang telah kita zalimi, itu ketika ada tradisi silaturahim ajang sana ke keluarga, ini menjadi tidak sungkan lagi. Orang yang asalnya tidak mau saling bertegur sapa, ketika mulai bertegur sapa ini repot, sulit, ada rasa canggung, ada rasa harga dirinya turun dan sebagainya. Tapi ketika ada momen hari raya Idul Fitri, kemudian ajang sana ke sanak saudara, ini menjadi satu kesempatan sehingga dia tidak ada lagi kikuk, karena ini adalah bagian dari tradisi yang sudah berjalan. Oleh sebab itu kita berharap nanti dengan adanya Idul Fitri ini ada satu kesempatan bagi kita untuk sekaligus melebur dua dosa tadi. Hakullah kita lebur dengan adanya Ramadan, kemudian hakul adami kita lebur dengan adanya tali silaturahim, dan itu insya Allah kalau kita jalankan maka dua dosa ini bisa kita hapus, dan lagi adalah akan menguatkan tali keluargaan, tali kerukunan antara kita sesama dengan tetangga maupun yang lainnya. Karena memang Islam itu memang luar biasa, jadi nilai sosialnya luar biasa, sehingga banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keimanan seseorang itu standarnya adalah dengan hubungan dengan sosial. Contoh, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangga. Ternyata ada kaitan dengan iman dengan memuliakan tetangga. Ini nilai sosialnya memang luar biasa. Maka sekali lagi kita berharap
dengan adanya momen Idul Fitri ini kita semua bisa benar-benar bersih dari dosa kita, dosa yang telah kita lakukan, baik dosa yang berkaitan dengan Allah maupun dosa yang berkaitan dengan manusia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.